Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi ya pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kemarin kita kan sudah belajar melalui tatap muka, tapi sekarang kita belajarnya melalui daring dulu ya, karena mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar di rumah. Nah, saya berharap anak-anak mau memperhatikan dan menyimak secara sungguh-sungguh dalam pembelajaran hari ini. Karena pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi negara-negara ASEAN. Kalian pasti sudah tahu kan apa itu ASEAN? Karena pada pertemuan kemarin kita sudah membahas apa itu ASEAN. Ya, ASEAN adalah organisasi yang di dalamnya ada negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota dari organisasi ASEAN tersebut. Ada 10 negara. Yang pertama yaitu pasti negara Indonesia ya, negara kita sendiri. Dan yang kedua adalah negara dari negaranya Upin Ipin. Kalian pasti sudah tahu kan Upin Ipin itu dari negara mana? Ya, betul sekali, dari negara Malaysia. Dan yang selanjutnya adalah ada negara Singapura, kemudian ada negara Thailand, ada negara Brunei Darussalam, dan kemudian ada negara Vietnam, ada negara Laos, negara Myanmar, dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Nah, ada berapa itu tadi, kalian hitung atau tidak? Nah, ada 10 ya, betul sekali, ada 10 anggota dari organisasi ASEAN. Pada bab interaksi antar negara-negara ASEAN, kita akan membahas 3 hal, meliputi yang pertama ada pengertian, yang kedua ada faktor pendorong kerjasama negara ASEAN, yang ketiga ada faktor penghambat kerjasama negara ASEAN. Kalian tentunya sudah tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Tetapi mulai tahun 2020 kemarin, SEA Games ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk beraktivitas di rumah saja. Seperti contoh sekarang ini, kita dituntut untuk belajar melalui online atau belajar di rumah saja. Apakah latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal tersebut dan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya Ibu sampaikan. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN. Seperti halnya kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, maupun kebutuhan pada bidang lainnya. Hal tersebut menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional sendiri dibentuk karena untuk mengatasi dan meminimalisir masalah yang ada dalam negara tertentu yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Seperti contoh yaitu organisasi Association of South East Asian Nations atau biasa disebut dengan ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai sebuah kesepakatan tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah faktor pendorong kerjasama antara negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah persamaan senasib. Hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Negara-negara yang pernah menjadi jajahan bangsa Eropa, di antaranya Indonesia menjadi jajahan Belanda, Malaysia dijajah oleh negara Inggris, Singapura dijajah oleh negara Inggris, Filipina dijajah oleh negara Spanyol, Brunei Darussalam dijajah oleh Inggris, Vietnam pernah dijajah oleh negara Perancis dan Amerika Serikat, Kamboja pernah dijajah oleh negara Perancis,
Myanmar pernah dijajah oleh Inggris, dan yang terakhir adalah negara Laos pernah dijajah oleh negara Perancis. Hal tersebut yang mendasari terbentuknya ASEAN atas rasa kesetiakawanan dan perasaan yang sama karena sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Tetapi ada satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah sama sekali dijajah oleh bangsa Eropa. Apakah itu? Ya, betul sekali. Adalah negara Thailand. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu adalah negara Thailand. Nama Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratat Thai, yang artinya tanah kebebasan. Meski mendapat tekanan terus dari bangsa Eropa, Thailand adalah satu-satunya bangsa di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Raja dari kerajaan Siam, nama lama dari Thailand, bernama Somdech Praparamidon Maha Chulalongkorn, yang dilantik dengan Rama V. Beliau adalah Raja Siam pertama yang memiliki pendidikan barat, karena bapaknya Raja Mongkut menyewa mentor Inggris yang bernama Anna Leonowens untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan barat, termasuk Chulalongkorn. Ada dua alasan mengapa Thailand tetap merdeka. Yang pertama, Thailand memiliki sistem suksesi yang mantap pada abad ke-19. Kemudian yang kedua, Thailand mampu mengeksploitasi persaingan dan ketegangan antara Indochina Perancis dan Kerajaan Inggris. Maka dari itu, Thailand menjadi negara buffer antara berbagai negara di Asia Tenggara yang dijajah dua kekuatan, yaitu Inggris dan bangsa Perancis. Pada Perang Dunia Kedua, Thailand membantu Jepang melawan sekutu, tapi seusai perang, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Seperti kebanyakan negara berkembang lainnya selama Perang Dingin, Thailand selalu dirongrong oleh ketidakstabilan politik yang ditandai dengan kudeta demi kudeta oleh militer. Hal itu bahkan masih berlangsung hingga tahun-tahun terakhir. Selanjutnya adalah persamaan letak geografis negara-negara ASEAN. Secara geografis, negara anggota ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal ini menjadikan letak geografis ASEAN sangat strategis karena dilewati oleh jalur perdagangan internasional. Luas wilayah dari ASEAN mencapai 4,5 juta kilometer persegi atau sekitar 3% dari total luas daratan di bumi. Nah, negara kita Indonesia adalah negara dengan lokasi yang paling strategis, sebab letak geografis Indonesia juga berada di antara dua samudra dan dua benua. Indonesia juga menjadi negara terluas dengan total 1,9 juta kilometer persegi. Negara ASEAN yang paling terkecil adalah negara Singapura. Selain adanya persamaan nasib, serta persamaan letak geografis yang berdekatan dan berada di kawasan yang sama, negara-negara yang bergabung di ASEAN memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Sejarah mencatat bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai budaya, bahasa, serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama. Hal ini karena pewaris peradaban sebelumnya antar negara sama, yaitu rumpun Melayu Austronesia.
Yang selanjutnya adalah persamaan kepentingan. Terbentuknya ASEAN juga karena adanya persamaan kepentingan antar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki tujuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Faktor pendorong terjadinya kerjasama pada negara-negara ASEAN diantaranya ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan sebuah kerjasama. Seperti contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor penghambat kerjasama antara negara-negara ASEAN. Beberapa faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN diantaranya yaitu 1. Perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN yang selanjutnya adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat sebuah kerjasama antara negara-negara ASEAN. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis antara anggota negara-negara ASEAN. Dan 4. Perbedaan kepentingan pada tiap-tiap negara. Sebuah kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam sebuah kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat menjadi penghambat kerjasama yang harmonis antara anggota negara-negara ASEAN. Terima kasih buat para siswa yang sudah memperhatikan materi pembelajaran pada pertemuan hari ini, mulai dari awal sampai terakhir. Di sini Ibu akan memaparkan materi sedikit tentang bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Bonus ya, bisa untuk dibuat tambahan materi pembelajaran agar menambah wawasan siswa-siswa semuanya. Yang pertama, ada kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan, yaitu Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral atau biasa disebut dengan ZOPFAN. Dan yang kedua ada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau biasa disebut dengan TAC. Dan yang selanjutnya ada Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN WFZ. Dan yang selanjutnya adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama ada pembukaan pusat promosi
ASEAN. Dan yang selanjutnya ada penyediaan cadangan pangan untuk negara-negara anggota ASEAN. Dan yang selanjutnya ada penyelenggaraan proyek industri. Dan yang selanjutnya ada kawasan perdagangan bebas. Dan yang selanjutnya ada koperasi ASEAN. Dan yang kemudian adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada bidang pembangunan sosial, dan yang kedua ada membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Dan yang selanjutnya ada menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, melalui kerjasama ASEAN pada bidang pendidikan. Dan yang selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan. Di sini ASEAN juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang selanjutnya ada program peningkatan kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Dan yang selanjutnya ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Dan yang selanjutnya ada penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau biasa disebut dengan ASEAN Tourism Agreement atau ATA. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali, yaitu SEA Games ya. Seperti yang Ibu paparkan di awal video, yaitu SEA Games dilakukan pada 2 tahun sekali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Saya akhiri materi pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah ya. Cuci tangan sudah keluar rumah dan selalu jaga kebersihan, jaga jarak dan menjauhi kerumunan. See you, dadah, bye-bye. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.